meluangkan waktu, mungkin aku mau minta masing-masing kenali dari nama, terus sekarang istilahnya profesinya apa, kerja di mana, dan mungkin sekalian juga masuk ke pertanyaan kita yang pertama gitu. Jadi awalnya gimana sih ceritanya bisa get into this UX writing job gitu. Nah, kita mungkin mulai dari Mbak Izzy dulu kali ya. Oke, terima kasih Raisa buat kesempatannya. Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih sudah mau datang ke acara Agile Ambition ini, dan terima kasih juga buat teman-teman dari Mukari, tim Agile Ambition yang sudah berkenan mengundangku dan Mas Him dan Mas Pandi juga. Kenalkan, aku Izati, biasa dipanggil Izzy juga. Sekarang UX Writer di Gojek, udah mau memasuki tahun ketiga, pegang produk transport, driver app, logistik, sama release notes. Mau langsung jawab pertanyaan atau gantian dulu kenalannya nih, Raisa? Oke, gantian dulu kali ya, gantian perkenalan singkat, terus baru kita Mas Fandi. Ya, terima kasih Raisa. Halo semua, terima kasih atas waktunya sudah hadir di webinar Agile Ambition yang keempat. Saya Irfandi Aditya, bisa dipanggil Fandi. Saat ini bekerja sebagai UX Writer di Mekari. Untuk produknya ada jurnal, talenta, dan klik pajak. Terima kasih. Oke, terakhir Mas Himawan atau yang dipanggil Mas Him ya panggilannya. Oke, mungkin bisa kenalan. Oke, makasih Raisa. Sebelumnya thank you juga sudah ngundang saya nih jadi thinking partner. Halo semua yang udah datang, makasih sudah menyempatkan waktunya. Nama saya Himawan, biasa dipanggil Him atau Mawan. Sekarang saya kerja sebagai UX writer dan content strategist di Traveloka. Di sana megang ada beberapa BU namanya, jadi ada ground transport, ada travel disruption management, customer experience, core platform design, sama terakhir Eats. Salam kenal. Oke, salam kenal Mas Him. Nah, ini kan kita sama-sama tahu lah ya kalau UX writing itu sebenarnya profesi baru gitu. Jadi mungkin baru, istilahnya kita baru emerging gitu role-nya selama beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin bisa masing-masing share, mungkin dari Mas Fandi dulu kali ya. Jadi gimana sih ceritanya awalnya bisa masuk ke dunia UX writing gitu? Oke, jadi kalau saya pertama kali berkecimpung di dunia UX writing mungkin waktu itu term UX writing itu belum familiar ya. Jadi mungkin term yang sebelumnya udah ada seperti copy atau microcopy atau teks mungkin. Jadi saya itu awalnya dari program magang, mengikuti program magang kampus itu tahun 2017 di salah satu bank swasta di Jakarta. Nah, saat itu saya melamar sebagai waktu itu nama job position-nya adalah content development. Lalu tiap perusahaan membutuhkan sebenarnya kayak mungkin skill atau deskripsi pekerjaan yang sesuai untuk menulis copy atau menulis teks di website yang sedang mereka kembangkan. Jadi saat itu istilah UX writing itu belum sepopuler sekarang sih. Jadi waktu itu masih disebutnya mungkin konten aja ya, kayak mungkin content writing atau sesimpel konten aja sih. Lalu setelah lulus saya coba magang lagi, tapi kali ini di perusahaan yang berbeda, di salah satu
agency advertising, agency periklanan sebagai content writer. Nah, ini rada fokus kalau kali ini. Jadi selama jadi content writer itu saya cukup belajar banyak hal sih. Mungkin salah satunya penyusunan konten dan mungkin sedikit dari strategi konten ya. Jadi kira-kira dari situ sih mungkin sampai akhirnya sekarang bekerja sebagai UX writer di Mekari. Oke, berarti awalnya dari magang itu juga posisinya bukan UX writer ya, waktu itu namanya ya, lebih ke content writer gitu. Iya, semacam pokoknya istilahnya konten sih. Dulu istilah UX mungkin 3-4 tahun lalu mungkin belum sefamiliar atau sebanyak sekarang sih, Mbak Raisa. Oke. Nah, mungkin Mas Him bisa next-nya cerita nih gimana awalnya bisa jadi UX writer and content strategist ya, title-nya sekarang. Oke, ya saya setuju nih sama Mas Fandi. Jadi 3-4 tahun belakangan tuh UX writer tuh belum sefamiliar sekarang namanya. Dan sekarang kan udah banyak banget tuh UX writer, product copywriter, terus content strategist. Jadi awalnya saya jadi UX writer itu pas tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan aplikasi kasir di Indonesia, itu sebagai content writer dan copywriter. Jadi basically kerjaannya itu tuh waktu itu bikin blog, jadi bikin blog si perusahaannya tentang B2B. Jadi kayak kiat-kiat sukses menjual produk Anda gitu misalkan, jadi dibikin long form, terus juga bikin e-book, salah satu byproduct yang cukup populer. Nah, terus waktu itu karena performance dari si blog dan e-booknya tuh cukup oke di di kalangan merchants, itu si digital marketing lead-nya bilang, kayaknya seru deh kalau kita bikinin iklan gitu. Jadi semua artikel yang udah saya bikin, semua e-book yang udah saya bikin tuh dibikinin iklan. Waktu itu targetnya 2, Google Ads, SEM, sama Facebook Ads. Nah, idealnya itu yang ngerjain kan kalau di kantor waktu itu tuh technical writer namanya, kalau yang ngerjain si UI komponennya. Nah, karena belum ada technical writer, jadi ya udahlah ya siapapun deh yang nulis-nulis gitu. Akhirnya saya lah yang ditunjuk. Jadi saya diminta untuk merubah si konten long form itu jadi Google Ads yang cuma tulisannya berapa karakter gitu. Nah, karena bikinnya banyak, si ads-nya banyak, dan yang tahu kontennya itu saya, jadi saya bikinnya banyak banget kan. Dari long form ke short form, long form ke short form, dan seterusnya. Akhirnya terbiasa lah tuh jadi nulis iklan di internet dengan jumlah karakter yang sedikit. Jadi ya saya rasa itu yang kayaknya awal mulanya dari situ deh. Gitu. Oke. Berarti awalnya sebenarnya kopinya itu buat marketing ya? Maksudnya buat marketing materials, baru sekarang kopi yang dibikin Mas Him di kantor yang sekarang buat produk. Jadi beda ya? Berarti. Ya, betul. Oke. Nah, kalau Mbak Izati mungkin boleh cerita apakah mirip-mirip nih journey-nya, apa beda gitu dari yang lain? Nggak mirip mungkin ya, tapi mungkin kayaknya aku bisa menyimpulkan bahwa tiga-tiganya di sini kita nggak ada yang kayak pas masuk kuliah cita-citanya langsung jadi UX writer gitu ya. Karena UX writer tuh kayak istilahnya benar-benar baru muncul pas kita dihadapkan sama pekerjaannya gitu. Karena kalau ceritaku itu adalah ini juga kayak kebetulan teman-temanku kerja di Gojek, terus aku datang ke Gojek sebagai partisipan penelitian dia. Terus aku iseng nanya gitu, kayak, Gojek ada butuh penulis gitu, kayak pengen penasaran aja kalau ada lowongan buat yang nulis-nulis kerjaannya gitu. Terus dia waktu itu bilang belum ada, sampai akhirnya beberapa minggu kemudian dia menghubungi aku terus nanya, Zi, tertarik nggak nih, kita lagi butuh penulis gitu buat ngisi posisi UX writer. Terus aku pertama kali tuh denger UX writer kan, kayak ngapain tuh UX writer, apaan tuh gitu. Terus dia bilang katanya sih nulis-nulis buat aplikasi gitu. Terus
Karena di situ kayak di situ aku dalam keadaan masih pengen mengeksplorasi banyak sekali jenis pekerjaan menulis dan juga mengeksplorasi proses kreatif, terutama kayak di Gojek, karena aku tahu wah ini Gojek, aku tahu produknya tuh menyenangkan, aku pakai sehari-hari, terus aku pengen tahu nih proses kreatif seperti apa yang ada di belakangnya. Jadi aku iyain aja, aku cobain, terus mereka kirim hiring task, di mana kayak aku harus ada tugas nulis buat UX-nya gitu. Baru di situ kayak aku pertama kali tahu bahwa kayak oh ini tuh UX writing gitu. Jadi akhirnya ternyata dapat, dan awalnya magang dulu karena kayak ya belum pernah sama sekali kan UX writing itu. Jadi magang dulu 3 bulan, terus ternyata akhirnya jadi full time. Alhamdulillah sampai sekarang mau 3 tahun di Gojek. Oke, berarti ini justru lebih kebetulan lagi ya kalau Mbak Izzy ya, awalnya dibanding yang lain dari iseng nanya-nanya. Oke, nah yang pengen aku bahas nih berikutnya lebih ke sebenarnya flow kerja UX writer itu di dalam tim produk itu seperti apa sih gitu. Dia kerjanya itu bareng siapa, report ke siapa gitu sehari-harinya. Mungkin memang di tiap company juga beda ya, nggak sama. Nah, aku pengen tahu dari tiap company-nya kalian itu flow kerjanya seperti apa gitu. Mungkin dari Mas Him dulu kali. Oh boleh. Ini mungkin saya ngomongnya layer atas aja ya, jadi nggak sampai yang nitty-gritty. Jadi kalau biasanya sebelum UX writer itu nulis apapun, itu biasanya dari PM atau product manager itu biasa kan mereka come up sama sebuah project, sama sebuah brief. Dan si brief itu nanti akan disosialisasikan ke pihak-pihak tertentu. Salah satunya desainer. Dan desainer itu masuknya dia membawahi UX writer. Jadi ketika di brief itu, pas sudah di briefnya kan ketahuan tuh, oh nanti scope-nya tuh apa, komponen UI yang diperlukan tuh apa, message yang mau disampaikan tuh apa, terus jumlah karakter dan komponen, misalkan butuh title kah, atau button aja kah, itu kan dibahas di brief. Nah, baru setelah itu, nanti visual designer itu yang akan merancang mock-up-nya. Jadi mock-up-nya nanti dibikin gitu di lo-fi, bentuk lo-fi dulu, yang paling masih kerangkanya. Dan nanti si UX writer-nya baru dia merangkai kata-katanya. Jadi ditaruh di si dalam lo-fi mock-up-nya itu. Kalau misalkan si visual designer-nya udah mulai ngerjain mid-fi sampai high-fi-nya, itu baru nanti ada proses review. Jadi sebelum dia dikasih ke engineer untuk implementasi, itu si mock-up yang udah dibikin VD berserta kopinya, itu di-review dulu sama PM-nya dan design lead namanya. Jadi kalau di situ kan nanti ada feedback tuh, kayaknya ini kepanjangan deh. Atau kayak ada komentar seperti misalnya, kayaknya kalau bikin tombol OK, itu nggak usah pakai yang macam-macam lagi, karena kita sebelumnya udah pakai oke aja tuh cukup, jadi nggak perlu paham atau baik atau ya kata-kata lain tuh nggak perlu, jadi feedback-nya di situ. Nah, jadi setelah dapat feedback, baru implementasi ke engineer. Engineer nanti bikin string-nya, itu ditaruh ke CMS. Nah, si CMS ini nanti yang akan merefleksikan apa yang tertera di layarnya. Kurang lebih gitu sih, kalau garis besarnya. Oke, berarti briefnya langsung dari PM, terus turun ke Mas Him gitu ya, hasilnya dibalikin ke PM dan design lead, kalau udah oke baru kasih ke engineer gitu ya, garis besarnya. Okay. Nah, mungkin Mbak Izzy bisa cerita apakah di Gojek, di tim Mbak Izzy, particularly apakah mirip gitu, atau ada perbedaan-perbedaan nggak? Secara teknis mungkin sama ya, jadi kayak nggak jauh beda dari yang udah Mas Him sebut. Cuman mungkin kalau dari aku bisa nambahin adalah meskipun secara teknis eksekusinya itu UX writer, dia datang di fase desain, jadi kayak dari that request datang dari PM, bentukannya udah kayak oke, kita butuh copy nih gitu kan, terus di situ kita mulai kemudian eksekusi bergandengan dengan product designer dan interaction designer, yang
aku tambahin juga adalah bahwa di Gojek atau setidaknya di timku adalah kami berusaha untuk mengidealkan proses di mana UX writer ini dilibatkan dari awal PM itu mau mencetuskan produk atau fitur gitu. Jadi dari awal diskusi paling awal ketika dia tahu gitu, oke, kita kayaknya mau ngembangin fitur yang ini nih, atau kita kayaknya mau punya produk baru atau fitur baru, itu idealnya UX writer juga udah dilibatkan di situ bersamaan dengan product designer juga dan IXT juga. Biasanya kan di awal-awal tuh initial discussion-nya itu mereka melibatkan stakeholder-stakeholder tertentu gitu kan. Nah, kalau di Gojek itu biasanya UX writer tuh akan minta untuk kayak boleh kita juga diundang di diskusi itu biar supaya si UX writer ini bisa mendapatkan lebih banyak konteks nih tentang produk apa yang mau dibikin dan juga bisa bantu untuk ngasih ide atau ngasih pendapat soal produknya dari perspektif copy. Kayak mungkin tadi Mas Hima kan sempat bilang kayak tombol button oke itu sebenarnya nggak perlu diapa-apain lagi gitu misalnya. Nah, kalau writer dilibatkan di awal proses itu bisa pendapat-pendapatnya itu bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan soal jenis persisnya tuh produk ini tuh mau dibikin kayak apa sih gitu. Misalnya kayak kita mau misalnya ngembangin fitur kita bisa dengan perspektif copy dan perspektif komunikasi yang kita punya tentang user, UX writer itu jadi bisa ngasih tahu bahwa kayak kayaknya kalau misalnya mau tiba-tiba minta user ngisi formulir di tengah-tengah mereka lagi ngerjain, di tengah-tengah mereka lagi dalam perjalanan, itu kayaknya kurang enak deh. Gimana kalau kita masukin komunikasinya itu dalam bentuk ini, di flow ini gitu. Karena kita tahu, kayaknya kalau mau minta tolong orang ngisi itu kan biasanya kan kita ngomong gini, nah itu kalau di flow ini tuh nggak enak. Jadi gimana kalau ditaruh di awal gitu. Jadi dengan dilibatkannya UX writer di awal itu bisa membantu proses pengambilan keputusan tuh jadi lebih cepat. Betul ya, maaf kalau ada suara-suara anak kecil kompulsif di saatnya main. Apa santai-santai kalau di Zoom udah biasa ya kayak gitu. Oke, berarti kalau dari jawaban Mbak Izzy, prosesnya sebenarnya mirip, tapi bedanya mungkin di beberapa project gitu ya, ada yang di-involve dari awal, tapi di sebagian project ada juga yang mungkin kalau misalnya butuh cepat gitu, kayak langsung terima brief gitu kali ya. I mean like, nggak selalu bisa di semua konteks kan ya kayak gitu. Apa selalu dilibatkan dari awal? Ya, emang benar sih, tergantung karena fase setiap project itu kan beda-beda ya. Kayak kita pasti mungkin sangat familiar dengan tipe kerjaan yang kayak ini urgent, ini ngeblok release, tolong harus malam ini keluar gitu. Kalau itu kan kita nggak bisa kayak, yang mana nih initial discussion-nya kok gue nggak dilibatin gitu kan, beda-beda. Sifat-sifat tiap project tuh beda gitu. Jadi umumnya itu kayak yang tadi Mas Sim sebut, tapi terus kita kalau mau bilang idealnya ketika kayak lagi bangun fitur yang enggak candi Prambanan gitu, enggak dalam satu malam, itu kayak ada juga sifat yang kayak kita terima request, tapi bahkan ketika terima request pun kita masih membutuhkan proses itu tadi, proses gali konteks, proses nanya apa masalahnya, proses nanya ada data apa yang mana di proses itu kita juga berinteraksi sama semua fungsi-fungsi yang punya konteks itu tuh gitu. Kayak yang punya konteks data berarti researcher. Ada kebutuhan marketing berarti kita reach out ke tim marketing. Ternyata ada kebutuhan ternyata ada tantangan-tantangan dari legal gitu. Kita berarti ngobrol sama tim legal gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan dikit dari aku, dan maaf banget bacot, maaf ya, adalah bahwa meskipun kita eksekusi, tapi yang perlu diketahui adalah proses eksekusinya itu pasti selalu ngelibatin orang gitu. Jadi either kita ikutan diskusi dari awal, atau ya kita akan mendapatkan diskusi itu di akhir gitu. Karena either way, kita akan membutuhkan informasi itu untuk bisa mendeliver copy yang paling tepat gitu. Oke. Garit. Nah, kalau Mas Fandi, kalau di Mekari sendiri, di product team-nya gimana prosesnya? Berarti untuk di Mekari, kebetulan nih jawaban dari Mas Him dan Mbak Izati itu keduanya memang ada ya. Jadi intinya kadang UX writer itu dilibatkan di tengah-tengah proses, atau bahkan lebih baik itu dari awal proses.
Nah mungkin sebagai gambaran, saya mungkin penggambarannya itu ada namanya design thinking process. Jadi design thinking process ini umumnya ada 5 step. Nah, mungkin di sini saya jelasinnya sekadar ini aja, maksudnya yang UX writer lakukan di masing-masing stepnya gitu kali ya. Jadi di step yang pertama itu ada empathize. Empathize ini intinya adalah mengetahui seperti apa ya, persona user semacam itu. Nah ini UX writer ngapain di tahap empathize ini? Yang pernah saya alami sih sebagian besar akan observe aja gitu, karena yang take action cukup besar di sini adalah UX researcher, karena kami kalau di Mekari bekerjanya kalau dari sejak awal emang bareng-bareng sama tim UX researcher atau mungkin UI designer. Lalu yang kedua adalah tahap define. Nah, tahap define ini adalah lanjutan dari tahap empathize. Cuma bedanya define ini adalah setelah kami melakukan riset, mengetahui apa sih kebutuhannya user, apa sih yang user harapkan, lalu juga yang paling penting adalah apa sih goal-nya dari user, apa sih tujuannya dari user. Nah, ini kita breakdown semua di tahap define. Lalu yang tahap yang ketiga adalah ideate. Tahap ideate ini UX writer salah satunya turut menyumbangkan pendapatnya, opininya, insight-nya, atau mungkin knowledge-nya itu mungkin ini udah semi-semi teknis gitu kali ya. Jadi udah di tahap yang ini lebih baik pakai apa. Mungkin nih kalau berbicara teknisnya ini pakai komponen apa. Lalu kalau komponen seperti itu, teksnya seperti apa, kopinya seperti apa. Sampai berikutnya sudah disepakati, mungkin tadi juga sempat disebutkan sama Mas Him sekilas tentang low fidelity, itu artinya semacam apa ya, desain yang tahap awal ya, yang ibaratnya itu bukan sketsa, tapi juga bukan desain akhir, jadi masih produk setengah matang kali ya sebutannya. Lalu di tahap yang keempat, itu tahap prototype atau prototyping. Nah, di tahap yang keempat ini, UX writer kalau di Mekari bekerja bersama UI designer. Jadi kami menentukan, bahkan juga mungkin mencoba langsung apakah si copy atau teks ini udah cocok sama desainnya, atau mungkin secara garis besarnya dengan flow-nya, kayak kalau memang satu fitur itu berurutan secara flow-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan ada yang belang atau ada yang nggak sesuai, itu di-tweak lagi. Kami nyebutnya tweak. Kayak tweak itu ya sebenarnya ya kita sesuaikan ulang lagi lah gitu. Lalu di tahap berikutnya setelah prototype oke, sebenarnya mungkin ada yang nggak disebutkan kalau di design thinking proses ya, tapi kami ada juga review dari internal tim UI UX maupun dari product owner atau product manager sebutannya, lalu sampai dikembalikan lagi ke user melalui tahap yang kelima, yaitu tahap testing. Nah, tahap testing ini UX writer bisa kembali dilibatkan dalam hal seperti ya observasi juga. Mungkin ada kalanya di akhir sesi testingnya itu, kalau testingnya berupa interview ya, atau yang serupa itu bertanya, oh apa sih ada yang kurang dipahami atau seperti apa, atau kayak sebenarnya ngegali juga sih, ngebantu ngegali, tapi dari sudut pandang UX writer ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk kalau rekan kerja yang paling dekat dengan UX writer sebenarnya paling dekat UI designer, lalu juga UX researcher, dan product owner sih yang paling dekatnya ya. Tapi juga UX writer sebenarnya bisa bahkan sampai ke tim sales-nya atau tim marketing, itu tergantung dari kebutuhan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya tadi dari 5 tahap design thinking, paling heavy memang di prototyping ya, yang tahap eksekusinya di prototype bareng UI designer, tapi nggak menutup kemungkinan waktu tes juga
masih tetap involved gitu ya? Iya, betul Raisa. Jadi memang sebenarnya kalau core dari UX writer menurut saya sih karena ya write itu ya menulisnya itu yang paling menentukan adalah di tahap ideate dan prototype. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau tadi seperti yang disebut Mbak Izzy mungkin atau Mas Him kayak mungkin dari awal juga baiknya dilibatkan karena UX writer itu sebenarnya sama kok sama kayak UI designer karena pada dasarnya kami semua mendesain suatu experience atau suatu pengalaman. Pengalamannya siapa? Pengalamannya pengguna dari produk masing-masing. Seperti itu. Oke. Noted. Terus tadi kan kita udah bahas workflow-nya ya sama kira-kira sehari-hari kerja bareng siapa. Nah, terus yang ketiga nih aku pengen nanya karena kalau misalnya aku perhatiin nggak semua company itu punya posisi ini, posisi UX writer atau product copywriter gitu. Nah, dari perspektif kalian sebagai UX writer, sebenarnya fungsi UX writing ini dibutuhkan nggak sih di setiap tim produk gitu? Atau apakah ada karakteristik tim produk tertentu yang memang butuh UX writer? Misalnya gini, apakah kalau misalnya produknya udah banyak, timnya udah gede gitu, baru butuh, kalau misalnya kecil belum butuh gitu, ataukah ada semacam ciri-ciri lain gitu yang menandakan, oh ini kayaknya kita butuh hire UX writer deh gitu. Mungkin dari dari Mbak Izzy dulu. Oke. Kalau dari aku setelah belajar selama 3 tahun ini di Gojek, karena aku juga baru belajar UX writing pas baru mengerjakannya ya, dan yang aku pelajari dan jadinya aku amini sampai sekarang itu adalah bahwa yang perlu diingat dan perlu dimengerti sama semua teman-teman yang bekerja di produk apapun itu, bahwa yang dilakukan UX writing itu sejatinya itu adalah sebuah prinsip komunikasi. Jadi yang dia itu tidak eksklusif baru muncul ketika ada kriteria khusus yang ada di produk, karena menurut aku ketika produk itu punya bentuk komunikasi atau interaksi sama penggunanya, maka udah pasti mereka butuh bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, ya kan? Nah, jadi karena UX writing ini tuh dia memang adalah seni bagaimana caranya bisa berkomunikasi dan berinteraksi dan membangun hubungan dengan pengguna produk gitu. Nah, jadi pertanyaannya karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah kalau misalnya produknya itu punya jalur komunikasi atau punya hubungan komunikasi dengan pengguna, maka pasti prinsip komunikasi itu harus ada gitu. Nah, misalnya yaitu produknya mau yang misalnya kayak dari segi cuman kirim email ke user, misalnya setelah mereka login atau mereka daftar webinar ini, misalnya email ke user, terus atau misalnya tadi aku udah nyatet email caption Instagram bahkan misalnya, atau kayak tata cara daftar webinar, atau misalnya kayak tadi ada harus ngasih tahu tata cara pakai virtual background di Zoom gitu, atau intinya semua jenis komunikasi yang datangnya dari produk dan diterima sama user gitu, itu adalah komunikasi yang harus dilakukan dengan baik. Nah, pertanyaannya siapa nih yang akan melakukan komunikasi tersebut gitu. Jadi sebenarnya jawabannya menurutku cukup jelas bahwa kayak ya kalau ada komunikasi harusnya di situ juga ada writer-nya gitu, harus ada user experience writer-nya. Karena kayak kenapa harus orang tertentu gitu, kayak bisa nggak desainer aja yang ngerjain gitu, kayak kebetulan saya bisa nih nulis, saya aja yang ngerjain. Bukan yang nggak bisa gitu, cuman yang perlu dipengetahui adalah karena komunikasi ini dia begitu penting dan dia tuh punya seninya sendiri, detail-detailnya sendiri. Nah, seorang UX writer itu dia adalah orang yang seharusnya yang baiknya dia tuh punya keahlian tersendiri dalam melakukan seni komunikasi ini gitu. Dia yang akan memperhatikan betul setiap kata itu nggak ada yang sia-sia munculnya di produk gitu, bahwa setiap kalimat itu suaranya enak, bahwa nggak ada yang ambigu, nggak ada penggunaan kata-kata yang maknanya ganda, atau misalnya nggak ada penggunaan
tanda baca yang nggak pada tempatnya gitu. Karena komunikasi itu sangat detail gitu kan. Jadi ketika ada orang yang mungkin dulu sempat kayak ada yang ngelihat kerjaan gue kayak kok ribet banget ya ternyata jadi writer gitu kan. Loh ya bukan ribet ya, karena memang komunikasinya emang kayak gini gitu caranya. Dan karena itulah ada orang yang memang bertugas untuk mengurusi semua detail-detail komunikasi dengan user gitu. Jadi itu kali ya jawabannya, bahwa kayak ketika produk kamu udah pasti akan berkomunikasi dengan pengguna, maka pasti kamu harus menerapkan prinsip komunikasi itu, dan sebaiknya prinsip komunikasi itu diserahkan ke memang orang yang akan melakukan peran itu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Mungkin jawaban aku segitu dulu. Bisa ditambahin mungkin sama Mas Him atau Mas Fandi. Oke, dari Mas Him ada tambahan gak nih? Tadi kan kalau dari Mbak Izzy aku dapat intisarinya, basically selama suatu produk ada kebutuhan untuk kayak basic communication ke user, ya akan selalu butuh gitu fungsi ini. Nah, kalau dari Mas Him gimana pendapatnya? Ya mungkin saya nambahin dikit. Kalau yang selalu saya tanemin tuh gini, ketika tim produk tuh mereka mau ada fitur baru atau mereka bahkan mau bikin produk baru gitu, app baru, itu sebenarnya mereka tujuannya ngapain sih? Ngapain tuh capek-capek bikin design sprint, bikin project management timeline, itu tuh sebenarnya untuk menjawab kebutuhan user kan. Taking an example of Gojek, Nadiem Makarim waktu itu dia bingung kira-kira gimana ya orang tuh turun dari stasiun kereta di Cawang, itu mereka bingung nyari transportasi sampai ke kantor. Pun kalau ada transportasi itu susah banget dicari, atau mereka nggak tahu mau manggil siapa, karena biasanya kan tukang ojek tuh suka entahlah dia menurut kita tukang ojek tapi padahal bukan gitu, jadi suka takut kan. Nah, Nadiem waktu itu mikir, aduh gimana kalau gue yang solve this problem gitu. Akhirnya dia bilang ke PM, coy, bikinin gue app dong. Tuh orang di stasiun bingung mau manggil ojek tuh gimana, mereka nggak tahu. Akhirnya ya PM come up with this brief again. Terus ketika dia mengsosialisasikan si brief itu ke timnya, dia make sure bahwa apapun yang akan dia buat itu akan ngasih experience lebih atau ngasih value kepada si usernya. Dan kalau misalkan UX writer atau tadi kata Mbak Izzy, prinsip UX writing-nya diabaikan, ya itu sama aja mereka nulis yang 404 error itu. Ketika ada error, terus ada ya udah angka apa tuh nggak jelas gitu, nggak membantu. Nah, UX writer itu datang untuk ngasih insight. Kayaknya kalau kita ngasih tahu ada error atau kita ngasih tahu ada screen yang bilang bahwa kalau mau pesen tuh pencet tombol ini ya, itu tuh orang-orang yang memang dia mengerti tadi kata-kata. Kalau misalkan tim tim engineer itu mungkin mereka tahu how they work dari back end side-nya. Mereka tahu kalau tombol ini ngarah ke sini, tombol itu ngarah ke situ, but they don't know how to interact with the users karena mereka nggak punya insight sebanyak UX writer. Gitu. Jadi I think again balik ke question-nya, apakah dalam satu tim produk butuh UX writer? I think itu butuh banget kalau memang ada sesuatu yang ingin dilakukan dan itu sifatnya baru gitu, entah itu fitur baru, produk baru, itu pasti butuh experience lebih dan UX writer punya peran besar di situ. Oke. Dari Mas Fandi ada tambahan nggak nih terkait UX writing tuh dibutuhkan nggak sih di setiap tim? Oke, sebenarnya ini nambahin juga sih. Mungkin kalau pertanyaannya apakah dibutuhkan di setiap produk tim, sebenarnya ini kembali lagi ke tim produknya yang ngerasa butuh nggak sih. Tapi mungkin kalau dari saya sebagai UX writer ya, suatu produk tim itu akan butuh UX writing sebagai disiplinnya atau UX writer sebagai pekerjanya itu adalah yang membedakan adalah
sejauh mana sih si tim produk ini bisa menghandle UX writing-nya dulu, disiplinnya dulu. Maksudnya gini, kalau UX writing itu kan pada dasarnya salah satu bagian dari disiplin UX ya, user experience. Mungkin di tim produk itu ada UX researcher, mungkin ada UX designer, tapi apakah UX researcher atau UX designer dan mungkin UX yang lainnya ini mereka semua berdedikasi untuk melakukan pekerjaan UX writing? Karena menurut saya kalau UX writing ini mungkin saya ngebaginya tuh antara proses crafting atau proses penulisan atau pembuatan kopinya dengan proses yang pada level strategis. Maksudnya begini, kalau proses writing ini kan tentu melibatkan tim produknya itu sendiri. Tapi ketika mungkin udah level strategi, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan mungkin bahkan di luar produk tim, artinya mungkin membutuhkan stakeholder lain seperti business owner atau mungkin bahkan mungkin sampai si level itu, atau mungkin tim dan yang pasti tim marketing ketika misalkan untuk membuat standar penulisan. Nah, itu mungkin pertanyaan dikembalikan lagi, apakah tim produknya sanggup melakukan UX writing itu ya? Itu mungkin bagian kecilnya. Jadi menurut saya sih kalau ditanyakan apakah penting ketika mungkin suatu produk tim ini udah ngerasa kita butuh seseorang yang dedicated, seseorang yang memang fokus untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan dari UX writer. Kita butuh seseorang yang memang berdedikasi untuk mengerjakan pekerjaan UX writing. Nah, jadi menurut saya sih seperti itu ya. Oke. Berarti kalau kebetulan kalau Mas Fandi kan UX writer pertama ya di Makari ya kan, kalau aku nggak salah. Bukan pertama sih, sebelumnya ada Mbak, cuma saya saat ini sendiri. Oke. Bukan pertama, cuma lagi sendiri. Iya, jadi berarti istilahnya sebenarnya sebelum-sebelumnya mungkin sebelum ada profesi UX writing, karena kan size-nya kita jauh lebih kecil ya dari Gojek dan Traveloka. Berarti yang mengerjakan UX writing itu memang tetap tim produk ya, tetap tim desain gitu. Nggak ada dedicated, tapi yang ngerjain ada gitu. Cuma bedanya sekarang ada yang dedicated gitu. Iya, jadi kalau di Makari untuk saat ini, untuk pengerjaan UX writing-nya sudah mulai dilimpahkan ke saya. Itu termasuk tadi, saya mungkin kalau ngebagi jenis pekerjaannya, crafting atau strategi, itu dua-duanya saya mengerjakan dan terus belajar, masih sambil ngulik-ngulik, baca di sana-sini, nonton segala hal yang berkaitan dengan UX dan UX writing ya, terutama karena saya juga nggak bisa menafikan UX-nya gitu, karena kami bekerja sebagai tim UX dan saya dibantu juga sama UX researcher karena kebetulan lead-nya adalah dari researcher. Lalu juga dari tim UI designer juga turut membantu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pendokumentasian atau pembuatan guide misalkan. Jadi kayak di luar dari crafting atau penulisan UX writing di produknya itu juga ada pekerjaan yang lainnya sih. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai masuk ke tadi kita kan lebih banyak bahas tentang profesi UX writing-nya dan role-nya di dalam produk tim itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau masuk mulai ke case study nih, tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu. Nah, sebenarnya gimana sih kita bisa tahu bahwa apa yang dikerjain sama seorang UX writer itu tuh beneran berhasil gitu. Jadi, apa sih success measurement-nya? Apakah bisa diukur? Kalau bisa, ngukurnya gimana? Jadi intinya gimana kita bisa tahu dia beneran leverage suatu aplikasi gitu. Mungkin ini bisa dari siapa dulu ya yang jawab? Terserah. Yang mau sharing duluan. Mbak Izzy mau ya? Tadi aku mau membiarkan Mas Kim jawab dulu, baru aku nambahin.
Ya udah, boleh Mbak Izzy bisa cerita tentang success measurement sama ngejawab main question topik kita ini kali ya, sebenarnya gimana sih UX writing tuh bisa leverage the whole app gitu. Oke. Berarti mungkin aku balik dulu kali ya, gimana sih ceritanya UX writing itu bisa leverage the whole app. Tadi kita udah sebelumnya udah bahas soal kalau produk itu sejatinya biasanya mereka ada karena mau membantu untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang ada pada user gitu kan. Terus tadi abis itu aku sebut bahwa UX writing itu dia itu sejatinya adalah prinsip komunikasi yang diterapkan untuk produk berkomunikasi dengan user. Jadi kalau misalnya digabungin itu adalah gimana caranya UX writing ini itu bisa membantu menjawab masalah-masalah user dengan cara komunikasi yang baik gitu. Itu kasarnya ya gitu. Nah, jadi gimana bisa leverage your app itu adalah dengan kita memperhatikan gimana caranya masalah-masalah user itu pertama bisa kita address dengan baik gitu. Jadi di app itu kita menjawab ke user bahwa kayak kita tahu nih kamu punya masalah ini loh solusinya gitu. Dan yang kedua adalah dengan meningkatkan keberfungsiannya si produk kita itu untuk menjawab masalah user. Karena kita nggak mau menjawab masalah user dengan menambah masalah lagi gitu, bahwa mereka jadi nggak bisa pakai produknya misalnya kayak karena ada produk baru nih, atau misalnya ada webinar baru, atau ada aplikasi baru, atau misalnya ada profil Instagram baru yang isinya mau bikin IG live buat semua para pemula UX writer. Tapi gimana sih cara pakainya gimana gitu. Nah, ketika antara masalah dengan solusinya itu tidak ada diselesaikan dengan baik sehingga malah nimbunin masalah lagi untuk mencapai solusi itu gitu. Nah, disitulah gimana UX writing bisa membantu untuk menutup jarak antara solusi yang mau ditawarkan sama produk dengan masalah user gitu. Jadi prinsipnya UX writing itu yang aku pelajari itu kan ada 3. Yang pertama dia jelas dan dia ringkas, dan yang ketiga itu dia membantu. Membantu ini ya yang menjadi kayak menurut aku jantungnya UX writing gitu, bahwa tujuan UX writing itu adalah gimana caranya kita bisa membantu user, membimbing pengguna untuk bisa memakai produk kita dengan baik supaya masalah mereka terselesaikan gitu. Kayak contohnya kalau tadi masih pakai contoh Gojek, aku gantian pakai contoh Trave gitu ya. Misalnya gimana caranya saya mau pergi ke Jakarta nih di pandemi, tapi nggak pengen ribet cari tahu kereta mana yang udah pakai standar kebersihan yang sudah terjamin gitu misalnya. Itu kan masalahnya adalah aku nggak pengen ribet nih, gimana caranya gitu. Nah, kalau misalnya kemudian aku buka app, terus aku nggak langsung buka Travelocars, aku nggak langsung nemu tiket kereta api gitu misalnya. Itu kan aku kebingungan kan, gimana sih caranya? Ya udahlah, males, nggak tahu caranya. Kemudian aku jadi nggak pakai app-nya gitu. Nah, dengan adanya UX writing, ketika momen, betul ini aku ngasal ya masih itu contohnya, ini hanya untuk kayak memastikan kita sama-sama ngerti pakai contoh yang sama-sama kita tahu. Saat kita buka aplikasi, terus kita tahu nih kita punya masalahnya adalah saya mau pesen tiket kereta api tapi saya nggak mau ribet. Nah, kemudian UX writing ini datang menyelamatkan dia dengan bilang, mau pesan kereta api nggak pakai ribet ya, gitu loh. Itu ibaratnya tuh kayak gitu, kayak kamu punya masalah ya, kamu mau pesan tiket tapi nggak pengen ribet, nih langsung aja nih, klik tombol yang di atas ini, abis itu kamu langsung, misalnya, kamu langsung bisa langsung pesan tiketnya, gitu. Jadi, komunikasi yang datang untuk menjawab masalah-masalah user itu yang dikomunikasikan dengan pertama, cara dengan kata-kata yang disusun sedemikian rupa supaya user merasa terbantu gitu misalnya. Terus yang kedua, kata-kata yang disusun sedemikian rupa supaya user merasa senang pas lagi pakai aplikasinya gitu. Misalnya kayak kebayang nggak sih kayak kalau dipakai aplikasi terus kayak kan tiba-tiba aplikasinya kayak ngomong kayak Cia mau cari kereta api buat nyamperin gebetan ya gitu loh, kayak itu kan bisa perasaan-perasaan tertentu buat para user yang mungkin untuk kalau disasarnya kepada audiens yang tepat, itu bisa bikin kita pengen buka lagi gitu aplikasinya gitu. Tapi itu tentu aja
tergantung objektif apa yang mau disampaikan sama produknya ya gitu. Kayaknya nggak Traveloka nggak mungkin kayak gitu karena dia kan produknya juga pasti punya objektif dan audiens yang tersendiri gitu. Tapi intinya adalah ketika produk-produk itu punya tujuan-tujuan sendiri, UX writing lah yang bisa membantu untuk membuat produk ini berguna dan bisa digunakan sama usernya supaya masalah user selesai, bisa terselesaikan gitu. How it leverages the app gitu. Terus satu contoh terakhir lagi misalnya kayak ketika ada masalah yang terjadi ketika dalam proses pemecahan masalah itu gitu, kayak misalnya mau pesan tiket kereta tadi gitu. Terus kok nggak bisa sih misalnya ternyata selama ini dia lagi pakai airplane mode di kantor, airplane mode terus pakai wifi di kantor. Jadi pas dia keluar kan wifi-nya mati tuh gitu kan. Terus dia nggak bisa, dia kan pengen tahu tuh, user pengen tahu kenapa ini saya kok nggak bisa pesan, kenapa kok aplikasinya nggak berjalan dengan lancar gitu. Nah di saat kebingungan gitu, itu kan adalah experience yang nggak enak kayak kalau tadi Mas Him juga sebut dan Mas Fandi sebutkan, experience-nya nggak enak. Nah, UX writing bersamaan dengan ya desainer, UI juga, mereka akan datang untuk membantu user untuk mengerti nih, kamu tuh lagi mengalami masalah ini loh, tapi kamu bisa keluar dari masalah ini kalau kamu misalnya matiin airplane mode, terus nyalain paket data gitu. Terus ketika kita menyampaikannya bukan dengan yang kayak tadi Masim bilang 404 error found, your internet is dead, stupid. Misalnya kan kita nggak pengen bilang gitu, tapi kayak kamu tadi lagi di pesawat terbang ya, soalnya pakai airplane mode, haha gitu misalnya ya, terus kayak matiin dulu airplane mode-nya, abis itu nyalain paket data ya gitu. Itu kan bisa bikin user merasa bahwa kayak oh iya ya tadi aku lagi pakai airplane mode gitu. Kayak itu adalah hal-hal yang bisa UX writing lakukan ketika dia berkolaborasi dengan desain yang tepat, berkolaborasi dengan data yang tepat, bahwa kayak oh memang ada user yang memang bisa dikasih jenis komunikasi yang kayak gini gitu. Dan itu manfaatnya adalah itu satu, user bisa pakai produknya dengan baik, artinya kalau produk dipakai berarti kan objektif bisnis tercapai tuh ya kan. Terus yang kedua adalah yang bonus points-nya adalah user jadi senang. Kalau user senang, apakah mereka akan balik ke produk kita? Mungkin iya gitu kan, dan itu juga kan kembali ke objektif pertama, itu juga jadi membantu objektif bisnis tercapai. Itu tadi pertanyaan pertama. Boleh lanjut atau mau langsung lempar ke pembicara lain, karena kalau aku lanjut habis waktunya. Coba kita lempar kali ya ke Mas Fandi sama Mas Him. Tadi dari Mbak Izzy penjelasannya udah bagus banget nih, karena ngejelasin kayak practical examples-nya beneran bisa leverage an app gimana sih. Jadi tadi kalau misalnya aku tangkep ada dua hal. Pertama, fulfilling the three principles gitu ya, jelas, ringkas, sama useful ya, iya nggak sih? Bener ya? Clear, concise. Apa sih bahasa Inggrisnya? Clear, concise, sama helpful. Kalau aku helpful. Okay. Bilangin useful sama helpful ya. Oke. Nah, mungkin dari Mas Fandi dulu kali. Tadi kan Mbak Izzy udah komprehensif penjelasannya tentang leverage app-nya gimana. Nah, kalau misalnya cara measure-nya gimana sih? Apakah bisa di-measure? Misalnya Mas Fandi sebagai UX writer nih, how do you know that apa yang copy yang disubmit itu beneran oke apa enggak? Terus apakah bisa di-measure? Kalau bisa, caranya gimana? Nanti habis itu langsung ke Mas Him ya. Oke. Ini berarti lebih ke cara measure-nya ya. Mungkin ini buat konteks yang ini aja, yang berbeda. Saya mungkin mengambil sudut pandangnya gini. Kalau mungkin dari Mbak Izati di Gojek atau Mas Him di Traveloka, yang saya tahu dari sudut pandang pengguna dari aplikasi mereka juga adalah mereka menawarkan layanan business to customer atau B2C. Tapi yang mungkin yang perlu diketahui kalau Mekar ini sebenarnya mostly adalah, atau sebagian besar adalah service-nya atau layanannya adalah business to business. Jadi kami memprovide layanan yang memang aplikasinya ini mungkin lebih mengarah ke tools kali ya. Karena jadi ketika misalkan dibilangnya leverage overall app, mungkin kalau untuk skala Mekar ini
overall app-nya itu mungkin sesimpel ya itu bisa berfungsi nggak gitu dengan baik. Tapi mungkin kalau mau mengecilkan cakupannya, mungkin bisa per fitur, karena fitur di setiap produk Mekari seperti jurnal atau talenta itu punya banyak fitur yang berbeda-beda, dengan yang pasti objektifnya yang berbeda-beda juga. Jadi mungkin kalau perannya UX writing untuk masing-masing fitur atau mungkin untuk keseluruhan app adalah menjadi pendukung dan juga ya turut membantu dari segi experience-nya sih ya Mbak Reisa. Jadi memang nggak bisa dilepaskan juga dari segi UI-nya juga, mungkin dari research-nya juga. Jadi semuanya saling mendukung. Nah, lalu bagaimana cara mengukur itu? Kalau yang pernah saya ikuti ya, mungkin ini nanti Mas Him bisa nambahin di Traveloka seperti apa, tapi kalau yang pernah saya ikuti juga itu adalah salah satu cara untuk mengukur kesuksesan UX writing adalah melalui usability testing atau A/B testing. Kalau untuk usability testing itu juga sebenarnya nggak benar-benar yang dites kopinya aja sih atau teksnya aja, tapi memang keseluruhan fitur dari awal hingga akhirnya itu jadi dites apakah sudah sesuai, maksudnya sesuai itu udah alurnya ini untuk mencapai tujuannya udah sesuai belum sih gitu. Jadi menurut saya sih itu ya kalau untuk usability testing yang dites adalah ya outputnya sebenarnya mungkin lebih ke kualitatif ya. Jadi sederhana apakah si partisipannya ini atau respondennya ini sudah mengerti atau mungkin menemukan kesulitan saat itu. Jadi mungkin itu yang menjadi bahan evaluasi atau mungkin sebutannya kalau di tim produk mungkin iterasi ya sebutannya. Jadi apa yang perlu kami perbaiki itu adalah output dari testingnya itu sendiri. Kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Him, tadi kan dari Mas Fandi banyak measure-nya dari A/B test ya, sama usability test. Kalau di Traveloka sendiri, ada nggak sih metrik-metrik lain yang mungkin dipakai atau metode lain untuk mengukur kesuksesannya? Mungkin saya nggak ngomong spesifik Traveloka ya, tapi generic lebih ke gimana how to measure it in general. Jadi karena saya udah pernah ngerjain copy nih di B2B sama B2C, jadi saya udah cukup ngeliat lah kira-kira, oh ini tuh metode yang mana yang oke. Nah biasanya itu saya selalu lihat ada dua cara. Yang pertama kualitatif sama kuantitatif. Dan ini terlepas ya mau dia B2B, B2C, mau itu produk atau mau jasa, mau apapun, itu biasanya selalu ngeliat dua ini. Nah, kualitatif itu gunanya untuk mau mencari tahu kira-kira opini atau perasaan si user ketika baca copy kita itu gimana. Dan metodenya itu ada banyak. Metodenya pertama ada readability score, lalu yang kedua bisa pakai juga comprehension survey, satisfaction score, emotional visibility, banyak. Itu ada di Google, ada di Medium UX Collective, itu bisa baca-baca. Metodologinya juga sangat banyak. Itu untuk kualitatif. Lalu untuk yang kedua dan terakhir itu kuantitatif. Ini dipakai ketika kita mau measure mikrokopinya dengan melihat angka. Jadi misalnya kamu bikin landing page yang ada tombol, misalnya ada CTA, nah itu kamu mau tahu berapa orang sih yang ngeklik CTA itu, seberapa banyak dari sekian populasi atau partisipan. Atau kayak ini, misalkan yang Agile Ambition ini, tim Mekari bikin bikin form, terus disebar ke populasi tertentu, terus ngisi survei atau ngisi Google Form. Nah, kamu mau tahu tuh yang ngeklik form ini tuh berapa orang sih? Nah, itu pakai kuantitatif. Jadi ada dua itu. Berarti metrik yang dipakai beda-beda tergantung istilahnya apa ya? Mungkin tergantung scope-nya juga kali ya. Scope ya, project-nya kalau misalnya ngukur satu call to action mungkin lebih bisa kuantitatif, tapi kalau misalnya ngukur whole feature gitu, dia lebih kualitatif gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Oke. Ya. Nah, atau terakhir bisa dua-duanya. Oke.
Terakhir aku mau minta masing-masing untuk share case study. Jadi setahu aku masing-masing udah pada nyiapin. Mungkin dari Mas Him dulu bisa share, ada nggak sih satu contoh case study yang pernah dikerjain? Mungkin before-nya gimana, after-nya gimana setelah di-apply Principles UX Writing, jadi misalnya apa, jadi lebih keren, jadi lebih kayak gampang dibaca gitu, lebih gampang dimengerti. Mungkin dari Mas Him dulu. Oke, boleh. Saya share screen ya berarti ya. Sebentar. Oke, bisa kelihatan? Bisa. Oke, sip. Jadi ini saya kasih konteks dulu ya. Ini kenapa saya melakukan testingnya, siapa partisipannya, dan kapan. Jadi itu saya ngerjain waktu bukan di Traveloka. Jadi sebelum masuk Traveloka, jadi saya iseng-iseng gitu. Dan partisipannya itu adalah 15 orang, teman-teman saya, sahabat saya. Jadi ceritanya saya mau ngetes. Jadi waktu itu saya lagi buka Instagram. Jadi waktu lagi lunch break gitu, lagi makan siang. Terus pas saya ngeklik explore, itu kan biasa kalau kita scroll kan dia infinite kan, maksudnya selalu loading gitu kan. Nah terus tiba-tiba suatu hari dia berhenti loading. Terus nggak ada konten sama sekali. Jadi kayak cuma skeleton doang, warna abu-abu semua, grid-gridnya. Terus ada gambar muter gitu. Nah itu saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami itu atau enggak. Cuman waktu itu saya agak kaget tuh. Terus saya cek internet tuh semuanya aktif. Terus saya airplane mode nggak pakai airplane mode, terus pakai mobile data, semuanya udah dicoba, tapi tetap nggak keluar. Terus akhirnya saya cari tahu, oh ternyata besokannya ada announcement dari Instagram hari itu lagi maintenance gitu. Jadi saya iseng. Saya bikin 2 copy gitu. Terus saya mau tahu kira-kira kalau orang lain tuh jadi saya mikir apa ya gitu. Terus mereka kepingin ngelakuin apa ya? Apa pengen banting handphone misalnya atau gimana gitu. Jadi saya testing ke 15 teman-teman saya. Dan saya bikin 2 copy bentuknya A dan B. Jadi yang A kita lihat ya. Jadi yang A itu tulisannya seperti ini. Maaf ada kesalahan, mohon tunggu sampai kami memperbaikinya. Terus ada tombol tutup. Oke. Terus yang B, saya bikin satu lagi. Saya bikin gini, dia agak panjang. Kami sedang mengalami kendala teknis, selagi menunggu diperbaiki, Anda bisa mengecek foto-foto favorit Anda. Tombolnya ada 2, ada tutup, dan lihat foto favorit. Oke. Terus saya kasih ke 15 orang itu, dan hasilnya cukup mengejutkan. Jadi, saya melakukan 3 metode testing. Yang pertama, saya pakai readability score. Namanya, ini metodologinya namanya Flash Kincaid, kalau ada yang pernah dengar sebelumnya. Jadi, Flash Kincaid ini digunakan untuk mengukur keterbacaan sebuah copy. Oke, dan caranya elemen yang diukur adalah kata pertama, suku kata, sama kalimatnya. Nah, dan ini sebetulnya kalau ini saya nggak akan jelasin very detailed-nya karena ini butuh hitung-hitungan. Dan kalau saya taruh semua hitung-hitungan di sini, ini kayaknya penuh nih slide-nya sama angka-angka. Jadi saya akan kasih yang paling outstanding aja. Kalau yang A, obviously katanya cuma 8, ada yang ini 14, lalu yang B, suku kata lebih banyak, tapi kalimatnya jumlahnya sama. Oke? Dan ini saya ukur untuk diri saya sendiri. Jadi hasil dari Flash Kincaid ini bukan jadi tolak ukur saya untuk merubah kopinya, bukan. Ini cuma untuk ngasih gambaran ke saya, orang tuh lebih gampang baca yang mana, gitu. So far berarti kan yang A ya. Oke, berarti kita keep dulu. Nah, karena saya nggak puas sama hasil ini, saya testing lagi pakai emotional visibility.
Jadi emotional visibility itu cara mengukurnya pakai 3 kata sifat atau 3 adjektif. Ini yang dipropose juga. Jadi saya bukan ngasal nih adjektifnya kesal, bingung, sama tergerak. Itu bukan dari saya. Ini dari Sarah Richards. Jadi dia foundernya UX Writing Hub dan udah pernah bikin buku juga namanya Content Design and UX Writing for Beginners. Jadi dia di situ bilang untuk testing emotional visibility itu ada 3 kata sifat. Yang pertama kesal, bingung, sama tergerak melakukan sesuatu. Oke, dari A sama B itu kelihatan yang bikin kesal A lebih banyak, 82% dari 15 orang. Yang kesal 27 dan bingung 53 di sini, tergerak melakukan sesuatu 20. Ini dia nggak terlalu tergerak yang B, tapi lebih besar. Oke. Dari sini saya masih nggak puas, jadi saya ngelakuin satu tes lagi, pakai comprehension survey. Jadi comprehension survey itu komponennya ada 4. Ini digunakan untuk mengukur seberapa paham atau seberapa komprehensif sebuah microcopy. Jadi ada common words, artinya kata-kata yang simple, yang tidak bikin mikir. Uncommon itu kata-kata yang agak lebih panjang dari common dan biasanya tidak terlalu familiar. Emotional, kata-kata yang bikin mereka terpicu emosinya. Sama satu lagi power words, atau kata-kata yang bikin mereka tuh melakukan sesuatu. Nah dari sini, dari A, kita lihat satu-satu. Yang A itu menurut 15 orang ini rata-rata ada maaf, ada mohon, tunggu, dan kami. Itu kata-kata yang tidak terlalu, yang simple. Sementara yang agak butuh memproses lebih lama itu ada ini, emotional ada maaf, power, kesalahan, dan tunggu. Common, kami mengalami, menunggu, favorit, dan powernya lebih banyak nih. Artinya kata-kata yang membuat mereka melakukan sesuatu itu ada lebih banyak di B. Nah, jadi dari 3 ini, saya kumpulin lagi tuh, saya consolidate, dan kebanyakan memang B ini punya hasil yang lebih positif, atau yang lebih tadi merujuk ke prinsipnya Mbak Izzy, clear, concise, useful, itu yang B itu yang lebih masuk gitu. Dan saya tanya, kenapa nih B kok kopinya lebih oke? Ternyata yang pertama dia ngasih tahu masalahnya apa, yaitu ada kendala teknis. Sementara kan kalau yang A dia cuma ngasih tahu, sorry ada kesalahan gitu. Kesalahan apa nih gitu kan? Si user juga jadi bingung. Ini kesalahan siapa sebenarnya? Kesalahan saya atau kesalahan sistem? Jadi dengan dibilang teknis di sini itu ada semacam state of being dari sistemnya bahwa this is our fault. Kita akan fix it gitu. Lalu yang kedua ngasih bantuan langsung. Jadi instead of cuma ngasih tahu, sorry ada kesalahan, tunggu aja ya bentar gitu, nggak ngasih solusi apa-apa. Ini yang B lebih efektif karena dia ngasih bantuan. Oh, saya bisa ngecek foto favorit atau yang udah diarsip. Sama satu lagi, dia ngasih kebebasan memilih. Jadi ada 2 tombol instead of 1. Ini dia bisa ditutup, bisa lihat foto favorit. Ini juga kalau di Instagram kan kalau nggak salah ya, kalau begini, kalau saya klik dimanapun di area yang gelap ini kan juga ini ketutup sendiri ya, kalau nggak salah. Jadi kan sebenarnya sama aja kan, tugas si tombol ini jadi agak useless gitu. Makanya ini mereka menganggap bahwa tombol ada 2 pilihan ini itu membantu gitu. Oke, itu aja studi kasus yang saya lakukan. Terima kasih. Makasih Mas Him. Ini waktu itu berarti iseng ya? Iseng coba ini. Iya, iseng-iseng berhadiah. Oke, menarik banget sih. Tadi juga ada beberapa metodologi yang di-explore ya. Tadi aku nyatet ada Flash Kincaid, Emotional Visibility, sama Comprehension Survey. Iya, benar ya? Ya, betul. Oke. Nah, next mungkin Mas Fandi mau share kali ya case study-nya. Oh iya, boleh dibantu. Oh, dibantu share screen ya dari host.
Ya, oke. Jadi ini saya ambil dari case Talenta. Ini sebenarnya salah satu fitur yang bisa dibilang relatif baru karena ya seperti yang dilihat namanya monitoring gejala COVID-19. Nah, jadi sebenarnya ini mungkin bukan fokus ke dalam aplikasinya ya, tapi melalui dari cara untuk menuju ke aplikasinya gitu. Jadi ini mungkin kalau disebutnya entry point atau awalnya dari notification center di HP masing-masing. Mungkin kalau di sini ada yang pernah pakai Talenta atau sedang pakai atau pokoknya pernah pakai. Nah itu ya terutama mungkin dari awal COVID sampai sekitar bulan Juli atau Agustus, Juli sih, seingat saya ya. Jadi awalnya itu ini namanya push notification. Itu seperti yang ada di screen itu judulnya kenali gejala COVID-19 lebih awal. Lalu deskripsinya, cek gejalanya di sini dan laporkan kondisi Anda ke perusahaan. Nah, ini sebenarnya salah satu case saya ketika bergabung ke Mekari sih, dan menurut saya ini karena cukup vital ya dan juga objektif dari aplikasinya cukup vital. Jadi dari fiturnya ini intinya untuk monitoring gejala COVID. Jadi saya mendapat beberapa feedback dari user melalui PO itu kalau para user ini sebenarnya merasa terganggu karena ini si push notification ini muncul terus setiap hari. Lalu kayak terus ini siapa sih, apa yang ngaktifinnya si Talentanya atau siapanya nggak tahu, tapi kayak intinya user merasa terganggu awalnya. Lalu kami dari tim produk juga bersama yang lainnya berusaha untuk mengerjakan ulang sebutannya. Itu ya udah nih akhirnya saya waktu itu bersama juga UX researcher karena yang mendeliver informasinya juga sama UI designer juga. Akhirnya kami berdiskusi lalu menentukan ini sebenarnya mengubah beberapa susunan kata-kata aja sih. Jadi ini yang waktu itu feedbacknya adalah intinya user itu nggak jelas kalau sebenarnya ini siapa sih yang ngaktifin si Talentanya atau si admin perusahaannya, karena sebenarnya Talenta ini kan dioperasikan oleh admin dari perusahaan yang menggunakan Talenta. Nah, jadi waktu itu kami berusaha memuat informasi sedetail mungkin bahwa gimana caranya ini nih si karyawan ya, maksudnya dalam arti ini bukan adminnya, si karyawannya ini harus tetap menginformasikan kondisi kesehatannya dengan mengklik si push notification ini. Nah, itu nanti langsung diarahkan ke yang sebelah kanan. Itu ada form monitoringnya, diisi dan diselesaikan. Nah, itu tujuannya adalah sebenarnya untuk HR admin perusahaan masing-masing yang menggunakan Talenta untuk selanjutnya membuat kebijakan apakah harus work from home atau work from office dan sebagainya. Dan mungkin sejak kemarin untuk di Jakarta kan ada PSBB lagi ya, berlaku lagi. Jadi kayak mungkin fitur ini tetap bisa berlanjut, tapi untuk sekadar monitoring dan nantinya untuk dikembalikan ke usernya. Jadi intinya sih ini ada perubahan di deskripsinya aja, karena awalnya ini nggak tahu ini siapa yang ngaktifin ini, tapi beberapa user merasa terganggu karena mengira ini Talenta yang ngasih, padahal enggak, sebenarnya fitur ini opsional untuk diaktifkan oleh tadi HR admin perusahaan masing-masing. Nah, oleh sebab itu ditambahkanlah informasi
laporkan kondisi kesehatan Anda ke HR admin perusahaan Anda. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin kalau tadi sempat disinggung di pertanyaan sebelumnya soal clear, concise, dan useful, ini sebenarnya bukan dari non-UX writing menjadi UX writing sih, tapi ini lebih tepatnya lebih ke enhancement kali sebutannya ya. Kalau untuk perbaikan kopinya aja, karena mungkin beberapa user yang tadi itu merasakan bahwa ini dari segi kuantitas teksnya ini sudah cukup singkat atau sudah cukup tapi belum cukup jelas. Tapi akhirnya karena ada bagian yang belum jelas itu, akhirnya ya ini perbaikannya itu untuk dari segi yang kejelasannya sih. Seperti itu. Oke, berarti mungkin kalau yang contoh pertama nggak clear sebenarnya kenapa mereka harus istilahnya kayak ngeklik tombol itu, terus di yang contoh kedua udah lebih clear gitu ya. Oh, itu sebenarnya dari HR perusahaannya ngewajibin atau misalnya nge-encourage untuk ngisi supaya pada bisa tracking gitu ya kondisi kesehatan masing-masing. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin next-nya bisa Mbak Izzy kali ya share case tadinya terakhir. Unmute dulu. Oke. Aku sebenarnya ada 2 kasus yang bisa di-share, tapi mudah-mudahan aku bisa menyampaikannya se-efektif dan se-efisien mungkin. Jadi yang paling pertama ini adalah salah satu project pertama aku di Gojek, kayak benar-benar salah satu project release notes pertama. Jadi kalau teman-teman yang belum familiar sama istilah release notes, sebenarnya sebutannya macam-macam di antara para pengguna. Bisa release notes, ada change log, ada update notes, ada app description gitu. Tapi intinya semua itu adalah catatan pembaruan di aplikasi yang muncul ketika aplikasi itu mengeluarkan pembaruan gitu. Jadi kayak kalau ada update dari aplikasi apapun munculnya di Play Store, di App Store, biasanya mereka ngasih catatan tentang ada apa aja sih yang baru di aplikasi tersebut gitu. Nah, masalahnya itu kita pada umumnya yang kita sebut release notes ini itu biasanya dia itu dituliskan dengan bahasa yang either satu teknis banget, kurang jelas, dalam artian dia nggak ngasih tahu update-annya apa. Kalau teman-teman sekarang mungkin lihat di App Store atau Play Store langsung, itu kata-kata yang paling umum kita biasa temuin itu adalah biasanya bug fixes and improvement, atau kayak bahkan aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, karena settinganku selalu pakai bahasa Inggris, tapi perbaikan bug dan perkembangan-perkembangan fitur lainnya, atau kayak ada new features are here, lalala lili gitu kan. Tapi masih banyak juga release notes yang belum menjelaskan secara jelas isi pembaruannya tuh apa gitu. Pun kalau misalnya menjelaskan dengan rinci, yang masih sering ditemukan adalah penggunaan kata-katanya yang nggak familiar nih sama user gitu. Misalnya bug gitu. Bug itu apa? Belum tentu semua orang akan langsung tahu bug itu ternyata adalah permasalahan atau kayak hal-hal yang suka bikin aplikasi kita nge-crash atau error misalnya. Atau misalnya kalau ada kode yang dibenerin dikit, kadang di release notes tuh bisa aja gitu, yang nulisnya tuh nulis satu kode dibenerin dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya nggak memberikan kejelasan ke pengguna sebenarnya isi pembaruan ini tuh apa. Nah, di driver app dulu pas tahun akhir 2017, salah satu PM ngajak bereksperimen nih di release notes, karena ada kebutuhan kita tuh sebenarnya tuh pengen bisa driver itu untuk selalu sigap mengupdate aplikasi mereka nih. Kenapa? Karena kita membutuhkan driver untuk selalu pakai aplikasi yang terbaru, karena biar mereka bisa selalu dapat aplikasi yang jauh lebih stabil, dan mereka bisa selalu dapat fitur-fitur baru yang udah dibikin ataupun udah diperbaikin. Dan kalau misalnya mereka semakin cepat mereka
update ke aplikasi baru, semakin cepat kita bisa terima feedback tentang apa yang udah oke dan mana yang perlu diperbaikin. Nah, tapi permasalahannya, driver itu nggak ngerti kenapa mereka harus update, karena mereka tidak melihat ada hal yang menarik di release notes ini untuk mereka update gitu. Jadi, kenapa saya harus update? Karena saya nggak tahu ada apa yang baru gitu kasarnya ya gitu. Jadi, gimana nih caranya supaya kita bikin driver tuh langsung pengen update nih, langsung tertarik, langsung mengerti kalau dia update aplikasi, mereka itu bakal dapat sekian banyak keuntungan atau sekian banyak fitur-fitur baru yang jauh lebih stabil di aplikasi yang baru. Nah, kemudian waktu itu seniorku yang kemudian pertama kali menuliskan eksperimen ini. Jadi release notes yang sebelumnya biasanya teman-teman lihat bug fixes dan improvements, beliau sulap menjadi bentuk demikian, dengan bentuk pertama, bentuknya seperti surat, ditulis dengan bahasa yang dekat dengan bahasa driver, dan seolah-olah dibikin sama sesama manusia gitu. Bahkan di sini kita pakai Angle tuh, ini surat perpisahan dari aplikasi versi sebelumnya untuk driver menemukan aplikasi versi terbarunya gitu, kayak salam perpisahan, saya mau pamit, perkenalkan penggantiku, semoga dengannya kalian bisa lebih bahagia. Nah, Angle ini kami percaya tuh ini jauh lebih bisa lebih mendekatkan driver sama atau rekan-rekan mitra ini sama apa yang kita pengen mereka untuk tahu ada apa di aplikasi terbarunya itu, karena menggunakan bahasa-bahasa yang lebih familiar, menggunakan cara atau bungkusan yang lebih dekat sama mereka, yang mereka bisa sambungkan gitu, kayak wah siapa nih yang bilang-bilang perpisahan kayak pacaran aja putus gitu kan gitu. Jadi lebih manusiawi dan lebih dekat juga sama keseharian mereka. Nah, hasilnya apa? Pertama, hasilnya viral. Menurut untuk ukuran kita ya pada saat itu, bahwa itu dibahas, kemudian kita tahu bahwa oh driver, para rekan mitra itu ngasih komentarnya juga yang kayak komentar yang kayak mereka kasih kalau teman mereka yang ngomong kayak gini gitu. Jadi kita melihat kayak oh oke, berarti mereka ngerti ya, berarti mereka akhirnya bisa tahu bahwa di aplikasi yang terbaru ini tuh ada apa aja gitu. Nah, karena kita melihat reaksinya bagus, akhirnya kita coba lagi. Oke, kita coba lagi yuk, kita kasih release notes berikutnya dengan angle yang serupa untuk benar-benar memvalidasi ini cara yang efektif nggak ya gitu. Penggunaan UX writing di sini, di mana kita menyederhanakan pembahasan teknis, di mana kita menyederhanakan pembawaan bahasa di release notes ini. Kemudian aku sama Galih, guruku, bikin versi yang untuk berikutnya. Jadi masalahnya itu adalah kita mau ngasih tahu kalau app yang terbaru ini itu udah jauh lebih ringan karena dia nggak gitu makan memori dibanding yang sebelumnya itu sering bikin crash gitu. Tapi kan kayak bikin crash, makin banyak memori itu gimana caranya kita bisa membungkus itu dengan bahasa yang lebih sederhana gitu kan. Yaudah kita kemudian come up dengan Angle app-nya diet nih gitu, tapi disampaikan dengan seolah-olah kayak pasangan yang ngomel karena dibilang berat atau gendut gitu misalnya. Kamu bilang aku berat ya kemarin, ya udah deh sorry, aku yang dulu, sorry banget sebentar. Itu aku yang dulu dan aku udah diet sekarang, jadi aku udah nggak makan tempat lagi gitu. Jadi kita berusaha membahasakan hal-hal teknis itu menjadi bahasa-bahasa yang bisa lebih dekat dan familiar sama para rekan mitra yang baca. Nah, kemudian hasilnya apa? Kalau tadi kita nanya sukses matriksnya apa ukuran kesuksesannya? Kebetulan banget di sini kita berhasil mendapatkan datanya yang cukup spektakuler untuk ukuran kami saat itu ya. Jadi datanya adalah ada PM kemudian memberitahu kami beberapa minggu kemudian bahwa yang sebelumnya rekan mitra itu kalau misalnya update aplikasi dalam 1 minggu itu cuman hanya sekian %, angka itu melonjak drastis hanya dalam hitungan 2 hari. Jadi dalam 2 hari, adoption rate aplikasi driver Gojek ini melonjak berkat eksperimen yang kami simpulkan itu terjadinya berkat eksperimen release notes ini. Kesimpulannya apa? Bahwa kayak, oh, ini ketika tadi fungsi UX writing itu kan meningkatkan keberfungsian dan dia membimbing user untuk bisa memakai produknya dengan baik. Nah, ketika kita menyederhanakan bahasa, ketika kita menyederhanakan kata-kata, ketika kita memanusiakan penyampaian tentang aplikasi itu,
kita ternyata bisa nih menutup jarak antara pemahaman pengguna dengan produknya itu sendiri gitu. Menjadi sesuatu yang bisa mereka cerna, menjadi sesuatu yang bisa mereka terima dengan baik, dan mereka juga jadi mengerti kenapa saya harus melakukan ini gitu. Tadi kan kayaknya kalau Mas Sim tuh menyebut jadi ingin tergerak melakukan sesuatu gitu. Nah, di sini kita menjelaskan kayak oke, masalahnya ini sebelumnya aplikasinya suka nge-crash, itu kan masalahnya. Nah, kemudian kita kasih tahu bahwa sekarang di aplikasi yang baru ini udah nggak banyak makan memori, jadi aku lebih enteng dan kerja jadi lebih lancar, kayak gitu. Oke. Ini aku cek dulu karena takutnya aku lagi disuruh-suruh untuk berhenti ngomong. Oke. Nah, kira-kira gitu. Jadi, pelajarannya adalah bahwa, yaitu tadi, bahwa ketika UX Writing itu digunakan untuk memoles komunikasi yang terjadi antara produk dengan penggunanya, itu bisa membantu produk kita mencapai level keberfungsian yang jauh lebih tinggi, dan juga bisa mencapai level keintiman antara produk sama penggunanya tuh menjadi jauh lebih dalam juga, karena mereka bisa mengerti apa yang berusaha kita sampaikan, dan mengertinya itu adalah bahwa oh, si produk ini nih enak nih cara ngomongnya, saya bisa mengerti dan saya bisa relate. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari studi kasus sederhana. Terima kasih. Thank you banget Mbak Izzy. Aku juga sering lihat release notes-nya Gojek selalu viral. Terus juga kalau update, ya itu release notes itu kalau yang update aplikasi itu kan ya. Terus kayak di Play Store gitu-gitu kan. Kayak hampir selalu viral, kreatif banget ininya, kopinya. Nah, waktu kita kan udah mau habis ya, selesainya misalnya di 5.30, kita mungkin akan coba bahas mungkin maksimal 3 pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan kali ya. Di sini juga ada banyak yang udah terjawab dari diskusi kita, dan juga ada yang dijawab langsung oleh panelis ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Q&A di kolom answer. Nah, aku bahas yang masih open aja kali ya. Jadi yang pertama ada pertanyaan nih, kalau mau belajar UX Writing dari dasar bisa di mana ya? Adakah yang menyediakan semacam kursus atau sertifikasi gitu? Terima kasih. Nah, mungkin bisa salah satu kali ya yang mau jawab, bisa siapa aja? Aku jawab mungkin sekarang sekalian promosi kali ya. Oh, boleh. Kalau tadi pertanyaannya adalah pesan sponsor. Pertanyaannya gimana untuk belajar yang dari dasar ya? Pertama, kalau dari aku, pertama pelajari sebanyak-banyaknya konsep tentang user experience-nya itu dulu. Kayak tadi Mas Fandi juga udah sempat bahas bahwa konsep user experience ini yang pertama kali kita harus pahami dulu, karena dia yang akan membantu kita untuk tahu kita tuh nulis untuk apa gitu kan. Jadi banyak baca artikel tentang user experience, udah banyak sekali di Medium. Kalau aku paling sukanya John Saito, dulu aku kayaknya cuma baca artikelnya John Saito dari Medium dulu di Medium. Itu. Terus kemudian ada banyak baca bukunya juga. Tadi kayaknya Mas Him juga sebutin salah satu buku. Kalau buku yang tim kami baca di Gojek itu salah satunya adalah bukunya Yineret Kifrath. Kalau nggak salah judulnya A Guide to Microcopy gitu. Nanti aku cariin, aku taruh di chat. Yineret Kifrath itu juga penting untuk dibaca. Pertama karena untuk mengerti konteks microcopy itu apa gitu, dan apa yang membedakan dia dari copywriting lainnya. Dan nanti ketika disambungkan dengan konsep UX writing yang udah dipelajari sebelumnya, akan jadi jauh lebih make sense gitu. Kenapa disebutnya microcopy gitu, dan kenapa dibutuhkannya microcopy untuk ada di dalam user experience writing. Terus kemudian yang ketiga, udah banyak juga kayaknya teman-teman yang kayak bikin podcast tentang UX writing, kemudian bikin kelas tentang UX writing. Jadi itu sebenarnya diikutin adalah karena UX writing itu kan baru, dan praktisi UX writing di Indonesia itu pasti punya kiat-kiatnya tersendiri, gimana cara mereka mempelajari dan melatih UX writing itu. Jadi kalau bisa kayak ikutin beberapa supaya tahu mana yang
praktik yang umum, mana praktik yang kayak oh ini dia khusus nih gitu. Kayak misalnya kayak tadi dari Masim aku tahu kayak oh ada teori yang itu ya emotional visibility dari mengukur ngitung suku kata, ngitung kalimat dan lain-lain gitu. Jadi aku tahu UX writer lainnya tuh pakai apa sih kiat-kiat mereka untuk melatih UX writing sendiri. Dan salah satu yang mungkin bisa aku tawarkan adalah ini kebetulan banget guru aku di Gojek, UX writer Gojek, salah satu UX writer Gojek pertama ada kan ngadain kelas UX writing hari Sabtu nanti. Informasinya ada di Instagram design@gojek atau di Instagram aku, nanti aku taruh di chat. Nah, mungkin itu juga bisa aku saranin untuk coba ikutan karena itu pas banget, itu untuk level pemula akan dikupas tuntas soal UX writing dari awal sampai insya Allah sampai akhir. Gitu. Oke. Ya gitu jadi teman-teman. Mas Him atau Mas Fandi mungkin mau nambahin? Boleh, mau nambahin ini kali referensi buku. Kalau untuk di Mekari, saya pakai bukunya Strategic Writing for UX. Itu yang nulis namanya Tori Podmajersky. Nanti saya tulis juga di Q&A ya untuk nama itunya kalau mau dicari. Terus kalau untuk sertifikasi buat di Indonesia saya belum tahu sih. Cuma yang saya pernah lihat di profile LinkedIn beberapa praktisi UX mancanegara itu salah satunya ada namanya Nielsen Norman Group. Itu salah satu apa ya sebutannya kayak dia salah satu pionir untuk mengembangkan UX user experience sih. Jadi yang pernah saya lihat itu sama dari interactiondesign.org. Nah itu saya lupa interaction-design.org atau apa, tapi namanya Interaction Design ORG. Ya itu aja tambahannya. Terima kasih. Kita jawab pertanyaan berikutnya kali ya. Udah cukup banyak yang dijawab sama Mas Him dan Mas Fandi juga. Yang masih belum kejawab, gimana perbedaan UX writing dan feedback? Oh, gimana perbedaan UX writing, feedback gathering, testing? Ini mungkin sama Mas Him atau Mas Fandi ya. Untuk segmented B2B users di Mekari dan general. Oh ya, ini kayaknya spesifik untuk Mas Fandi nih. Ya nggak sih? Atau aku salah memahami ya? Oh iya. Oke, mungkin nanti saya jelasin sedikit dulu. Nanti mungkin bisa ditambahin Mas Him. Tadi kan udah nyoba beberapa B2B dan B2C ya. Tapi kalau yang saat ini di Mekari sih untuk gather feedback atau testingnya itu sebenarnya sebagian besar yang melakukan adalah UX researcher. Jadi kalau sebagai UX writer saya nggak selalu ikut, tapi memang untuk beberapa kesempatan jika memang dibutuhkan itu saya akan dilibatkan. Nah itu tadi seperti yang udah pernah tadi udah sempat saya sebut ya, mungkin cara mengukurnya itu saya mungkin kalau yang dari segi kuantitatifnya saya belum pernah coba sih, tapi kalau yang dari segi kualitatifnya dari secara usability testing dan A/B testing sih. Ya, itu aja. Silakan Mas Him mungkin menambahkan. Oke. Ini saya nambah dikit aja kali ya, soal perbedaan apa tadi, pertanyaannya panjang banget. Perbedaan UX writing, feedback gathering, testing, atau segmented. Oh, oke. Bedanya B2B sama B2C. Biasanya beda objektifnya. Yang paling kentara itu objektifnya biasanya kan kalau B2B, biasanya kalau saya ngambil konteks di aplikasi kasir itu merchant ya, usernya vendor-vendor.
Sementara kalau di yang setelahnya yang B2C itu kan dia end user, orang-orang ya orang-orang biasa gitu, bukan merchant. Itu biasanya objektifnya bakalan sangat beda dan list of questions-nya juga beda banget. Jadi kalau contohnya, satu contoh yang misalnya B2B nih, mereka kita mau tahu feedback dari mereka terkait desain baru kita atau copy yang baru kita buat nih. Nah itu biasanya mereka bakal nanyanya ini di mana ya untungnya buat mereka gitu. Jadi misalkan ada satu banner baru gitu ya di landing page, di homepage. Itu ada banner tuh di atasnya ada banner kayak marketing banner, terus ada gambarnya, ada kopinya. Nah, itu si merchant biasanya suka nanya, ini menurut kamu ini udah marketing value-nya orang bakal ngelihat nggak ya gitu. Jadi mereka bakal fokusnya ke arah dapat transaksi, gimana mereka tuh bisa dapat transaksi sebanyak-banyaknya. Itu kalau B2B. Karena kan emang mereka fokusnya bisnis kan. Dan gimana caranya desain kita atau copy kita tuh bisa bikin orang transaksi ke bisnis mereka. Gitu. Sementara kalau B2C itu bakal fokusnya lebih ke opinion, kayak general opinion, atau emotional opinion terkait banner itu tadi. Jadi misalkan B2B bakal nanya, ini marketing value-nya orang bakal ngelihat nggak ya? Misalnya apakah warnanya kurang mencolok, misalnya, atau kopinya harus pakai kapital semua gitu. Jadi orang ngelihat pertama kali, tapi user mereka nggak akan ngelihat sedetil itu. Yang akan mereka fokus adalah ini kenapa ya harus ada di atas gitu. Padahal saya nggak mau ngelihat banner marketing yang jualan gitu. Saya pengennya ngelihat yang lain. Jadi objektifnya bisa sangat beda. Itu sih yang paling striking, I think. Oke. Ini saya sembari run through juga ya. Mbak Izzy sama Mas Fandi juga boleh nimbrung aja. Pertanyaannya, yang bahas tadi yang tanya soal portofolio, udah sempat dijawab sih sama Mas Hima ya, dan aku setuju banget itu adalah idealnya kayak portofolio yang bisa teman-teman usahakan untuk melamar ke posisi UX writing. Tapi juga selain di portofolio itu, kalau aku boleh nambahin, mungkin kalau di Gojek kami juga pengen bisa melihat satu kefasihan teman-teman dan kefasihan dan keluasan teman-teman dalam menulis dan berbahasa. Jadi biasanya selain melihat portofolio studi kasus yang udah disengajakan dibuat, kalau misalnya teman-teman punya kayak artikel yang pernah ditulis, bahkan mungkin kalau misalnya kayak caption Instagram, kalau teman-teman pede sama caption Instagramnya, atau blog post, dan lain-lain. Pokoknya intinya project-project sebelumnya yang memperlihatkan kemampuan teman-teman dalam menulis dan berbahasa, itu kami juga lihat, karena dari situ juga kami bisa tahu kayak bagaimana sih teman-teman tuh lancar nggak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggrisnya, misalnya apakah teman-teman punya diksi yang luas misalnya. Karena kalau untuk yang portofolio itu kan udah itu untuk menjawab kebutuhan apakah teman-teman punya basic atau dasar user experience dan critical thinking-nya gitu kan ketika mau menyelesaikan suatu masalah tertentu di produk. Tapi kami juga kalau di Gojek kami juga pengen melihat soal kemampuan berbahasa dan menulis teman-teman yang biasanya bisa diperlihatkan dari hasil-hasil tulisan teman-teman yang lama. Dulu aku pas melamar ke Gojek, aku ngasih, karena aku nggak punya pengetahuan bahwa harus pakai studi kasus biar lebih oke gitu kan. Aku dulu cuman ngasih portofolio aku nulis artikel untuk newsletter dulu gitu. Jadi semuanya aku kasih aja blog post aku juga aku kirim. Pokoknya gimana caranya aku bisa memperlihatkan bahwa kayak aku ini pandai loh bermain kata gitu. Itu kalian untuk nambahin yang
untuk nambahin yang bagian portofolio. Teman-teman, sorry tadi aku nggak sengaja keluar gara-gara internet aku unstable. Oke, jadi sebenarnya waktu kita udah habis, jadi kayaknya kita nggak bisa jawab semua pertanyaan. Mungkin tadi Mbak Izzy ada yang mau ditambahin nggak terakhir? Nggak sih, udah itu aja. Oke, nah mungkin ini aku ada nyatet beberapa summary sih yang istilahnya highlights-nya aja untuk teman-teman di sini. Dari diskusi kita, gimana sih UX writing bisa leverage an app? Mungkin poin pertama, sebenarnya nggak semua produk butuh fungsi UX writer, tapi yang jelas semua produk butuh aplikasi dari UX writing principles gitu. Jadi regardless of siapa yang melakukan pekerjaannya, harus ada aplikasi prinsip-prinsip ini supaya produknya itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada user. Terus kedua, ideally UX writers itu di-involve dari sejak awal proses pengembangan produk supaya bisa mengerti konteks produknya dengan lebih baik gitu. Terus ketiga, tadi banyak dikasih contoh dari Mas Himawan, jadi ada banyak cara untuk mengukur efektivitas atau kayak sukses dari suatu copy gitu ya dengan both qualitative and quantitative method. Tapi juga selain itu bisa juga dinilai efektivitasnya dari pengukuran the whole product experience gitu yang tadi dikasih contoh sama Mas Fandi. Jadi bisa lewat usability testing untuk mengukur keseluruhan product experience-nya. Jadi UX writing sebagai part of the product experience. Terus terakhir yang tadi banyak diulang-ulang oleh semua panel itu, ini basic UX writing principles. Ini juga mungkin termasuk basic communication principles, yaitu 3 hal. Kayak kita harus tanya, is it clear, is it concise, and is it helpful? Nah, demikian kalau misalnya summary yang tadi aku summarize ya dari diskusi kita. Nah, terus untuk teman-teman yang nonton, besok kita akan, ini di-record acaranya, webinarnya, jadi kita akan upload di YouTube, dan besok kita bisa kirim linknya ke teman-teman, plus mungkin tadi case study dari speaker, kalau misalnya yang boleh di-share akan kita share, juga referensi-referensi yang dikasih sama speakers di chat box itu nanti kita akan bisa compile juga gitu. Nah, demikian diskusi Agile Ambition kita sore ini. Aku mau terima kasih dulu ke Mas Himawan, Mbak Izati, sama Mas Fandi. Thank you banget udah mau menyempatkan waktu. Teman-teman yang nonton juga terima kasih. Ada sekitar 200 orang ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk nonton hari ini. Dan kalau misalnya mau tahu info-info webinar kita selanjutnya dengan topik around startups, products, sama engineering culture, itu bisa follow kita @live@mekari. Jadi kita bakal share info-infonya di situ. Terus juga kalau misalnya mau belajar lebih baik tentang UX writing, tadi ada event yang di-share sama Mbak Izzy ya, untuk weekend ini ya, yang bisa diikutin. Tadi juga udah di-share di chat box. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Stay safe and healthy. Semuanya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Dadah, makasih semuanya.